我们继续我们昨天的课，是不是老师昨天教导你们就是第9课啊？就是教滑打球，有关于运动ya, mengenai运动, mengenai运动semua ini ya, mengenai olahraga运动itu. Ya, permainan olahraga di sini kamu yang pelajarin dulu, yang mudah aja. Jadi yang di buku ini pokok kamu kuasain semua. Ya, seperti permainan apa? 打篮球, 打排球, 打乒乓球. Ini aku yang 打的, yang main artinya dipukul. Ya, lalu yang 踢 menendang ada 踢足球. Emang yang tendang kamu belajar satu dulu aja, 踢足球. Ya, jadi supaya bisa tahu tulisan 踢 menendang itu begini. Ada 柱字旁nya. 足球 adalah bola sepak. Ya, bola yang disepak itu 足球. Ju ini artinya kaki. Ju ini sendiri artinya kaki. Ya. Selain sebutannya jiao, ju ini juga kaki. Kalau ju pasti harus gabung dengan kata-kata lain. Nggak bisa dia berdiri sendiri, ju nggak bisa. Kalau jiao, kaki berdiri sendiri emangnya. Belum ya, kamu belum diajarin kata-kata jiao. Nanti diajarin kata jiao, lalu terangkan juga mengenai kata-kata ju di sini. Ya, sekalian. Di sini loh terangkan sedikit kenapa? Karena ini nanti menjadi puso. Menjadi bagian daripada tulisan ju ini. Depannya ini. Tulisan ti ini kan menggunakan kaki kan, maka ada zu zhi pangnya ini. Ya, ada zu zhi pangnya juga. Oke. Selanjutnya yang ke lalu sudah terangkan banyak, udah kamu juga udah hafal. Yang ciu di sini juga udah ada beberapa ya. Pingpang ciu, lan ciu, zu ciu, pai ciu. Ya, ayo semana? Pingpang ciu, lan ciu, pai ciu. Kau masih ini aja ya. Ciu nak kepala. Nanti masih banyak ya. Hayo hentua semua ciu. 好，这个跳绳ini artinya lompatkan seng. Kemarinเราsudah terangkan artinya adalah tali. Ya kalau seng tiao seng ya. Kalau kemarin kita belajar xiesengnya seng di seng ya. Kalau ini seng ada tiao seng. Tali artinya seng itu. Tiao seng di sini kalau bahasa Indonesia kita ngomongnya juga bermain lompat tali. Ya, juga kita menggunakan kata-kata bermain. Biarpun nanti menendang, kita juga ngomong bermain sepak bola. Mukul bola, kita juga ngomong bermain bola basket. Udah ngerti di sini, nah di pertemuan jangan sampai baku banget ya. Bahasa Mandarinnya apa, bahasa Indonesianya kamu ngikutin tidak. Jadi kita sesuaikan dengan bahasa ibu kita. Ya, jadi kamu harus mengerti begitu. Oke, selanjutnya ini kemarin pelajaran shi sudah terangkan kemarin ya. Di sini mengulang lagi ya. Ta shi isheng ma. Nah, di sini loh semua menerangkan apa? Menerangkan ke kamu mengenai kalimat positif negatif. Ya. Gentingji, huotingji, ayo. Iwenji meyo. Oh meyo iwenji ya. Kalimat tanya nggak ada hal kalimat tanya, kalimat positif dan negatif. Ta shi isheng. Ini ta bu shi isheng. Ini kan pertanyaan gini. Ta shi isheng ma ini kalimat tanyanya. Ya, jawabannya bisa ta shi isheng titik. Udah selesai. Atau kamu jawabnya shi ta shi isheng juga boleh. Kemarin juga udah lo terangkan mengenai cara menjawabnya. Ini sekarang mengulang lagi. Selanjutnya yang B, ya, ta bu shi isheng. Nah, ini kalimat jawabannya adalah yang negatif. Ya. Ta bu shi isheng juga boleh langsung ngomong gitu. Atau kamu jawab dulu bu shi, juga boleh. Bu shi ta bu shi isheng. Atau langsung kamu jawab juga ta shi isheng ma shi, titik, udah juga boleh. Ya. Tapi di sini kamu waktu belajar, lalu nggak memperkenankan kamu gitu. Harus jawabnya lengkap. Kenapa? Supaya kamu bisa mengucapkan bahasa Mandarin berulang kali. Ya. Nah,
Kalau yang ini, yang C adalah 他不是医生, dijawab langsung, 他是老师, dia adalah guru. Nah, kamu membuat kalimat seperti ini membuat sebanyak-banyaknya. Karena lo sudah ngajarin kamu kan mengenai profesi. Ya kan, selain 医生, 商人, 老师, 同学, 警察, ya kan, itu bisa kamu gunakan untuk kalimat begini ini. Kalimat tanya, kamu jawab sendiri. Jawabnya juga bisa macam-macam. Jadi kamu bisa terus mengucapkan dengan menggunakan bahasa Mandarinnya mengenai profesi. Mengenai apa? Seperti 警察, 医生, 同学, 商人, ya, sama 老师. Nah, kemarin 有好几位职业 adalah profesi. Ya, lo sudah ngajarin beberapa profesi, itu gunakan semuanya. Yang dalam buku ini lo nggak nambahin lo ya, hanya yang dalam buku ini aja. Lo sebelum nambahin seperti 处事 apapun lo ngajarin. Nah, di kemudian hari pasti lo ajarin itu. Padahal di buku ini nggak ada mungkin ya, tetap lo ajarin itu. Karena itu adalah banyak orang harus tahu yang mengenai koki ya, 处事 itu koki. Atau 律师 adalah pengacara itu juga ya, atau 工程师 itu adalah pemborong itu, insinyur itu ya, pemborong bangunan itu, kamu juga harus tahu ya. Jadi kemudian hari harus terangkan. Sekarang mau kamu kuasain ini dulu ya. Mungkin kamu untuk menulisnya udah bagus, mengenalnya juga udah bagus mengenai 医生, 警察 apa itu ya, udah kamu kenal banget. Tapi untuk membacanya, pengucapannya, pelafalannya, ya ini bentuk koi, ya, bahasa lisannya itu yang penting. Makanya kamu buat ini semuanya. Oke, sekarang lo coba, lo manggil salah satu siswa, ya, untuk membacanya. Ini Asis Vincent, pernah ikut ya? Kok kayak kemarin nggak tahu, nggak pernah ini ya, lihat namanya. Ya, Asis Vincent bisa nggak untuk bantu membaca lo ini? Oh, ke Asis Vincent, Yu Cai Ma. Ada nggak ini? Kalau ada, tolong ini lo bacakan. Kalau nggak ada, lo ganti ke lainnya. Ya, kalau masih belum siap, lo panggil Jesslyn Gabriel. Coba dibaca, 他是医生吗? Sama jawabannya. 好，有在吗? Tiko, Jesslyn. Ada Jesslyn? Diam aja, nggak ada. Kalau nggak ada, lo panggil lagi, Revana. Ya, Revana, you在吗? 在老师。哦，有在。好，请 Revana 你读一读。他是医生吗？他是医生吗？ Artinya apa? 他是医生吗? Oh, belum pernah ngikutin Lao Tzu ya kemarin ya. Ini. Ma artinya apakah? Belum pernah kayaknya ya kamu ya. Apakah dia seorang dokter? Iya, betul. Apakah dia seorang dokter? Ini jawabannya. Ini wen ada bertanya, ini ta adalah menjawab. Ya. Ta adalah menjawab. Jawabannya ada 3 ABC. Jadi kamu jawab yang pertama. 他是医生。他是医生. Ini adalah jawaban yang lengkap. Ya. Lebih lengkap lagi kamu jawabannya bisa ini. Ya, dibaca yang ini. 是，他是医生。 是，他是医生. Suaranya udah bagus ya ini ya. Bacanya sengcaunya udah bagus, udah lumayan. Atau kamu jawab langsung 是 juga boleh. 是 di sini artinya ya. Kemarin kalau di sini 他是医生, apakah dia adalah, kalau yang di sini adalah dokter.
Di sini shi artinya ya. Ya, dia adalah dokter. Jadi shi di sini ada dua arti. Ya. Yang kemarin belum ikut ya. B yang B sekarang jawabannya dibaca juga. 他不是医生， Bu shi iseng, dia bukan dokter. Boleh kamu jawab itu atau kamu jawab yang ini. Yuk. 不是，他不是医生， Ya, bu shi iseng. Ya kan, bukan, dia bukan dokter. Itu. Atau kamu jawab bu shi juga boleh. Ya, bu shi juga boleh. Udah tahu ya perubahan kata-kata bu ini, bu sebenarnya nada keempat kan karena dia ikutin oleh shi, iseng dia kita bacanya bukan bu shi tapi bu shi. Ya punya perubahan jadi nada kedua. Jadi bu shi. Nah. 对了，好，下一个yang C jawab. 他不是医生， Ini ada koma, jadi langsung baca juga ini sambungannya. 他不是医生，他是老师， 对，很好ya.他不是医生，他是老师. Jadi langsung dijawab, ya kan? Dia bukan dokter, dia adalah guru. Itu langsung nanti orang itu nanya langsung dijawab juga. Boleh kamu kalau kamu tahu, ya. Kalau kamu nggak tahu ya kamu nggak bisa jawab dia siapa sebenarnya. Oke, di sini jadi kamu kalau mau membuat kalimat seperti ini untuk latihan kamu membaca dan juga untuk latihan membuat kalimat bisa meniru seperti ini. Jadi isengnya di sini kamu ganti semuanya dengan apa? Dengan jingcha, nggak boleh. Jingcha ada policeman atau shangren adalah pedagang atau pengusaha. Kalau kamu ganti kongren nggak bisa. Kemarin mengenai profesi itu di pelajaran bab berapa ya? 4 atau berapa itu kamu lihat sendiri. Ya di bukunya itu. Oke. Sekarang yang di sini sui ya. Sui artinya siapa ini juga udah pernah lo ajarkan ya kan? Ta shi sui, jawabannya ta shi wo bo. Ya, ini kan lo sudah kirim PDF-nya, coba kamu buka PDF-nya atau kamu mau ditulis boleh di dalam buku buat catatan atau kamu print nggak boleh tapi harus ngeprint ya itu. Nanti kamu buka dicatat di buku kotak-kotak juga boleh mengenai yang ini. Ini soalnya di buku kan nggak ada lausul yang ngasih, jadi kamu boleh catat atau boleh kamu pelajarin. Kalau yang kamu pelajarin berarti kamu print, kamu pelajarin udah masuk dalam otak ya udah kertasnya boleh dibuang karena udah kamu kuasain. Ya, kalau yang masih ragu-ragu ditulis lagi di buku nggak apa-apa. Ya, di sini sui kamu diajarnya ada siapa. Ya, ta shi sui dia adalah siapa. Ya, sui-nya ini letaknya di belakang. Ya, kemarin juga lo sudah terangkan kan sui-nya bisa di belakang, di depan juga di tengah-tengah. Ini yang di tengah-tengah. Nah. Sini shui, ta shi shui, dia adalah siapa? Jawabannya dia adalah paman saya. Ya, di sini puo adalah paman kalau kita mau bahasa Indonesianya. Tapi ini adalah kakak laki-laki ayah puo. Ya, masih ingat ya? Dipelajarin itu semua, saya ingat. Nah, di sini yang pakai shui-nya di depan. Shui shi lao shi, ya kan? Siapa adalah guru? Li Ling Ling shi lao shi. Lao shi juga sengaja menggunakan kata-kata li, marga kan kemarin. Asing semua, ya kan itu. Asing li. Ling Ling ini juga lao shi sengaja pakai. Kemarin ada namanya Li Xiaoling kan gitu. Nah, ini sekarang lao shi tadi nggak pakai xiao lagi. Ya, jadi langsung lao shi ngomong Li Ling Ling. Ya, Li Ling Ling lao shi. Li Ling Ling shi lao shi. Ini soal nanyanya, shui shi lao shi. Siapa adalah guru? Jawabannya, Li Ling Ling adalah guru. Nah, kalau pertanyaan ini mungkin kamu langsung bertanya, ini agak-agak canggung ya, kurang pasti. Ini biasanya ada konteks kalimatnya apa, baru ada pertanyaan ini, shui shi lao shi. Ya, cuma lo sini untuk menempatkan supaya kamu tahu kata-kata shui ini kadang-kadang di depan. Ya, kalau langsung pertanyaan ini agak jarang
orang nanya shui shi lao shi, tiba-tiba nanya gitu, ya. Harusnya dia ada datang, ada ngobrol, baru tanya shui shi lao shi, siapa adalah gurunya, maksudnya gitu. Oke, hao, yang ini yang di tengah, ya. 这是水的圆珠笔, ini kemarin sudah sering ya, lalu sebutkan 水是水, 这是水的圆珠笔, ini adalah pulpen siapa? Ya kan, 圆珠笔 adalah pulpen. Jawabannya juga langsung 这是小丽的圆珠笔. Nah, langsung gunakan kata 小丽 juga, supaya kamu ingat sama kata-katanya ini. Ada yang dari pelajarin, lalu biasanya sering ulang-ulang, ya. Yuan Ju Bi ini juga kan, Yuan artinya bulat, Ju berarti mutiara, Bi alat tulis. Ya. Kamu lihat di sini jawabannya, kalau ada kata sui, ya kita ngikutin pertanyaan ini. Zhe di sini juga langsung zhe sui, kan siapa? Tinggal kita masukkan namanya, belakangnya juga sama. Tanpa ada kata tanya lagi, karena ini jawaban kalimat positif. Oke. Ini juga sama. Shui shi lao shi. Nah, di sini juga langsung shui-nya ganti. Namanya orang kan, Li Ling Ling shi lao shi. Ini juga sama. Ta shi shui, ta shi wo bo bo. Ya, wo bo bo juga kan orang. Langsung juga, shui-nya langsung ganti orang. Gampang banget kan? Gitu. Nah, yang di sini adalah he shui. He shui biasanya di sini ada tambahnya lagi. Karena dalam bahasa Indonesia artinya dengan siapa? Contoh kalimatnya. Ta he shui da lan qiu. Dia dengan siapa bermain bola basket. Nah, jawabannya juga sama kan, shui-nya tinggal ditulis di sini. Ta he Xiaoming da lan qiu. Ini juga kalimat tanya. Nah, kita kalau untuk latihan, paling apalagi kalau untuk percakapan yang suka tanya jawab. Makanya kamu harus banyak menggunakan kalimat tanya ini buat kamu belajar sekarang. Makanya lo sering memberikan kamu kalimat-kalimat tanya dan ada jawabannya sekalian. Nah, kalimat tanya yang harus buat ini kamu bisa ganti sendiri untuk latihan kamu. Yang atas tadi sudah ceritakan kan, profesinya diganti. Yang bawah sekarang ini kamu ganti jawabannya. Kalau yang ini kamu ganti jawabannya. Wo bo bo. Ya kan? Ta shi sui, ta shi wo bo bo. Nah, jawabannya ini kamu ganti. Ini juga boleh kamu ganti. Ini lebih banyak lagi bisa kamu ganti. Je-nya bisa kamu ganti nah. Ini dan itu kan. Shi shui de yuan zhu bi. Yuan zhu bi-nya juga bisa kamu ganti dengan barang-barang lain. Ya kan, barang-barang lain kamu lo sudah belajar ngajarin juga. Makanya setiap kali ada benda apa itu harus dihafalkan yang lo ajarkan kan. Ya ini untuk membuat ini. Jadi sekarang untuk menjumpai kata benda yang kamu gampang lupa, masukkan ke sini, kamu untuk mengulang-ulang belajarnya. Nah, seperti 这是水的记号笔kan spidol permanen loh, ya namanya 记号笔. Mungkin kamu yang sering lupa itu masukkan di sini untuk percakapan kamu sendiri. Nanti kamu jawab juga, ya kan? 这是 kamu tulisan apa yang sering lupa? 小林, lingnya ini mungkin atau 小强, ya kan? Lalu kan dari nama-nama 小强, 小明, 小华, 小红. Ya kan masih banyak lagi in apa kan, itu kamu masukkan ke sini semua untuk kamu percakapan sendiri untuk mengulang kata-kata itu. Ya, mungkin tulisan yang lupa, mungkin logatnya nggak bagus, jadi bisa diulang-ulang di sini dengan belajar sendiri begitu. Ya, karena kamu usia segini harus belajar sendiri udaan gitu ya, nggak harus lalu di ini. Oh di sini ada yang nanya lihat tadi, oh jelas kan. Aku di jalan langsung. Oh, aksi tadi lagi di jalan. Hao,没关系. 对不起ya, 老师不知道你在路上. Hao. Nah, yang di sini juga sama, ya. Ta he shui, di sini he shui kebetulan adalah kamu tulis ada talancu. Wah, ini kan adalah bermain bola basket kan talancu. Kamu juga bisa ngomong ta he shui, shi ini kata kerja kan, shi
Cinali, ci Dongyuan, nggak boleh. Ci Gongyuan, nggak boleh. Jadi nggak harus ta, semuanya harus menggunakan kata-kata ta. Ya, menggunakan kata-kata ci juga kan pergi. Ya, itu. Atau kamu menggunakan kata xue belajar kan? Ta hou shui xue zhongwan. Nggak bisa kan? Oke, jadi kamu ganti semuanya. Atau ta hou shui tiao sheng, sama tali. Ya kan? Nah, itu caranya. Jadi kamu pelajarin terus dengan menggunakan, kalau kamu belajar kata-kata cuman talanju, bermain bola basket, talanju, Sheng bermain lompat tali, kan nggak enak kalau belajar itu. Kamu buat kalimat jadi seperti ini. Tambah lagi depannya ta hu shui. Ta-nya juga bisa kamu ganti xiao hong he shui. Ini xiao hong kan, nah, udah kata-kata lain juga. Gitu cara belajarnya. Ya, supaya nggak bosan dengan menggunakan kalimat tanya. Dan kalimat tanya ini kalau kamu gunakan terus, jadi kamu untuk grammarnya juga nggak salah. Susunannya nggak salah, nggak terbalik-balik. Karena kamu sering mendengarkannya, karena kamu sendiri yang mengucapkan, kamu sendiri yang membuat kalimatnya. Dengan cara apa? Dengan cara meniru ini, tapi kata-katanya udah diganti. Mudah banget kan cara belajarnya kalau udah tahu triknya. Sekarang lo terangkan di sini mengenai ta menggunakan tangan, di menggunakan kaki, ya, tiao seluruh badan, seluruh tubuh lompat. Ya. Ketiga kata ini untuk permainan. Nah, lo kasih contoh lagi di sini. Ini lebih jelas lagi kalau kamu udah baca di losnya di atas terangkan pasti kamu mengerti kalau udah baca. Ya, kalau yang masih belum baca sekarang lo terangkan lagi di sini kita ketemu. Ta seperti ini. Xiaohua ta pai qiu. Ini ada kalimat positif. Ya, kenting ju. Kalau ini xiaohua bu ta pai qiu. Ini adalah kalimat negatif. Huo ding ya, huo ding ju. Nah, kalimat negatif. Ini di adalah menggunakan kaki kan, di cucu. Di sini tinggal tambahi kata-kata pu, kita letakkan di depannya kata kerja. Makanya kamu juga sering dibaca, tadi kamu juga bisa mengerti, jadi nggak usah dihafalkan, oh pu harus di depan kata kerja, pu di depan kata kerja, tidak perlu begitu cara belajarnya. Ya, cara belajarnya gimana? Sering dibaca, sering membaca. Dan lagi kalau kamu sering membaca, nomor 1 kamu dapat sengkaunya bagus, ya. Nomor 2 kamu dapat mengenal tulisan itu, ren jago hanzi bacanya apa, tulisan apa ini. Ketiga kamu tahu artinya apa tulisannya kamu baca ini. Keempat kamu dapat grammarnya, tata bahasanya, kamu nggak salah-salah. Ya kan? Dapat banyak kan kalau mau membaca, nggak ada ruginya. Seperti kemarin menulis. Menulis adalah awalnya kamu pertama kali belajar bahasa Mandarin, harus ngomong selalu suruh menulis, menulis, dan menulis. Untuk baca supaya pinginnya benar, sengkeonya benar, urutannya benar, artinya juga tahu. Bahkan kamu bisa tahu jumlah goresannya. Ada berapa tulisan jumlah goresannya. Tidak perlu dihafal tulisan jumlah goresannya. Tapi kamu cara menghitung begini-gini pakai tangan bisa tahu. Sekarang ada pinyin, gampang kita menggunakan pinyin. Kalau dulu belum ada pinyin, kita menggunakan goresan. Ini berapa goresan termasuk tulisan apa? Gitu. Banyak banget kan juga gitu. Yang berapa goresan tulisan apa? Itu apa? Untuk biasa kita ke perpustakaan Tushuquan untuk sewa buku. Kita tahu di goresan keberapa buku ini ya, nanti di golongan rak mana. Begitu cara untuk penentuannya itu. Buku-buku. Menggunakan jumlah goresan dahulu. Ya, ini loh sekedar pasti kamu tahu aja. Kalau dulu begitu caranya. Sekarang udah nggak ada. Ya, mungkin kamu yang mau ke Taiwan masih tetap ada di Taiwan ya.
Siapanya mau kuliah di Taiwan nanti pasti ketemu kamu harus cara begitu. Kamu diajarin bihua, ya. Jumlah goresan itu pasti dipakai di Taiwan masih, ya. Biarpun udah dicampur-campur sama dia, ditambah sama ping, ya gitu, tapi masih terpakai. Oke, ini udah ngerti semua ya, ini menimpai lah ya. Hao, ini menimpai lah, ya. Hao, wenti ada pertanyaan, ya. Xiake le shui lan qiu. Ini mengenai di buku, ya. Di buku kan cuma pendek banget kan kata-kata di sana, tapi tetap loh bisa menggunakan pertanyaan. Ya, di kewen dulu, di buku bacaan, ya kan, bacaan pendek tetap loh dikasih pertanyaan. Ya, xiake le shui da lan qiu. Siapa yang mau jawab boleh sekarang. Ya, mungkin kan bisa dibuka ya, kamu buka sendiri deh. Siapa mau menjawab boleh nih. Tapi jawabannya mengikuti ini, kepen, mengikuti buku. Ya, mungkin yang nggak punya buku nggak bisa jawab tadi ya, soalnya nggak baca. Xiake le shui da lan qiu. Atau loh baca sebentar ya mengenai kewennya di sini sebenarnya ada juga. Dalam perhatian mah ada memboroskan waktu tidak ya, harus kamu ngerti. Ya. Oke. Kalau ini dulu kamu lihat ya di sini bacaannya. Kewennya ya. Yang di sini. Ya, sudah lihat semuanya ini. Xiaohua da qiu, 下课了，同学们打篮球、踢足球。我和小强打乒乓球。小红不打球，他跳绳。Nah, di sini kewen kan nih, bacaannya ini kewen. Ya, tuh kewen bacanya ini. Tadi langsung buat pertanyaannya. Nah, pertanyaannya tadi di bab lain kan. Sekarang kamu baca dulu. Yang nggak punya buku ya dibaca ini. Nah, siapa yang mau baca atau baca dalam hati, ya ngerti nanti pertanyaannya di dalam pertanyaan tadi itu kamu jawab. 下课了，同学们打篮球、踢足球。Ya, ini nggak ada namanya orangnya kan, yang di sini baru ada namanya. 我和小强打乒乓球。小红不打球，她跳绳。Pendek kan pertanyaannya ini, tapi lalu buat pertanyaan yang tadi itu. Kamu lihat pertanyaannya apa? Nah, sekarang lihat kita pertanyaannya tadi itu. Nah, ini pertanyaannya. 下课了，谁打篮球？ Ya, siapa yang tahu? 下课了，谁打篮球？ Yang tahu langsung jawab. Atau mau tulis di chat juga boleh. Kalau nggak mau jawab, saya pengen tahu. 同学们打篮球. Ya, boleh 同学们打篮球. Sekarang kalau 谁 itu berarti menuju namanya orang juga boleh kamu jawab. Ya, 同学们 对. Nah, Sania sama Lena tintuil ya. 同学们打篮球. Nah, di sini 谁打篮球 siapa? Namanya siapa? Siapa yang bisa jawab? Tahu? 谁打篮球?
ini jawab, oh, Xiaoming. Oh, 这里没有小敏啊，没有小敏呀，nggak ada 小敏啊，小华，对了，小华 Lena, nah 小华 kan judulnya 小华打球 kan di sini, ya kan? 它的课文就是课文科目ya kemarin jangan cari kamu科目, judul bacaannya adalah 小华打球, jadi 小华 di sini, ya. 对了，小华打球，还有谁打乒乓球？谁打乒乓球？呀，小强，对了，Brandon 答对了，呀，小强，我和小强，对，ayah nih, ya. Jadi kalian kalau mau nulis ini yang udah bisa apa hanzi, ya, pinnya udah pada betul kan, ini udah pada pinter pinnya. Kamu langsung ngetik ini hanzinya juga boleh, ya, nggak apa-apa. Jadi nggak usah pakai pinyin juga nggak apa-apa, ya. Malah Laosu kalau kamu udah bisa hanzi, ya, Laosu pengennya kamu jawabnya pakai hanzi, jangan pakai pinyin. Oke. 对了呀，这个哎呀，你还有 Brandon。好，第三，谁不打球？第三，哇，Stephanie，对了，小红不打球，对了呀，小红不打球，三念答对了呀，很好。好，第四，谁跳绳？谁跳绳？哎呀，小红跳绳，小红跳绳，Brandon也是答了答案ya. Yung hanzi 没关系ya, ini yang selalu ngikutin pelajaran Laosi ya. Ada kepennya juga ini, makanya dia jawab juga bagus ya, ngikutin pelajaran Laosi. 好，谢谢 Brandon, Ayani ya, Melinda. Tiao-nya salah ya ini ya, tiao lompat ini. Bukan tiao ini ya, ini kalau ini kung tiao punya tiao, seng tiao tiao ini ya, atau kung tiao ini ada dua bacaan, tiao sama tiao ya, bukan tiao ini ya, nggak apa-apa, mekuansi ya Melinda, lalu koreksi jadi kamu juga bisa tahu kamu kurang puren jago hanzi ya, jadi sengnya juga salah ya, sengnya ini ada seng naik ya, seng tidak seng ya, ini tiao seng. Perhatikan lagi, nggak apa-apa. Ya, semua jangan takut ada kekeliruan atau kesalahan atau kekurangan. Kita belajar memang nggak bisa. Makanya kita belajar, pasti kalau kita tidak bisa itu pasti kurang. Pasti salah. Jadi jangan ada rasa begitu. Tidak boleh sama sekali. Ya. Siapa yang paling berani menjawabnya, ya kan? Biarpun dia menjawabnya kurang betul, ya kan, nggak apa-apa, dia langsung tahu, aku kurang betul, dibetulin Laosi. Oh berarti ini, jadi bisa langsung ingat. Gitu. Malah dia menjadi nanti murid yang paling pandai. Karena apa? Dia selalu mengeluarkan pendapatnya dia. Pendapat dia kurang betul, dibetulin. Kurang pas, dibenerin. Jadi dia semakin bertambah ilmunya. Jadi ilmunya nggak disimpan, didiamnya aja. Hanya mendengarkan, tidak, tapi ikut aktif, ya, Jadi ada kekurangannya, ada yang kurang betul, Laosi betulin juga. Yang lain juga bisa lihat kekurangan mereka gimana, gitu, kesalahannya mana, gitu, ya. Jadi ikutin terus, disimak pelajaran ini, jangan sampai kamu lengah. Ya, kamu kalau sering lengah-lengah, nggak ngikutin, ya ketinggalan emangnya. Padahal Laosi ngajar ini pelan, ya. Pelan banget, Laosi nggak ajar cepat supaya kamu benar-benar ngikutin. Laosi sayang apa, kasihannya apa? Nanti mereka yang udah benar-benar ngikutin tahu lambat belajar Laosi, dianggap terlalu lambat. Ya. 好，下一个水跳绳 udah dijawab ya, 小红跳绳. Ini adalah Laosi terangkan lagi mengenai shiping ya. Shiping adalah makanan, ya. Shiping itu makanan. Shi ini emang makanan artinya. Ping itu adalah barang. Jadi barang makanan adalah shiping.
Shiping apa aja ini? Fan, mi fan, to fan, u fan, wan fan. Ya. Mie adalah beras. Ini masih belum bisa makan. Kalau mie beras masih mentah. Ya. Ini golongan yang fan semuanya. Nah, nasi semua. Ini loh sudah pernah terangkan kemarin. Nah ini yang golongan mien. Ya. Mien tiao adalah mie. Mien pao adalah tepung. Kalau baozi langsung ngambil dari kata pao-nya ini ya. Baozi adalah bakpao. Nah, bakpao, baozi. Mien di sini artinya tepung. Ya, yang masuk golongan ini semua tepung. Mie terbuat dari tepung, roti terbuat dari tepung. Ya, bakpao juga dari tepung. Ya, baozi. Kemarin kita belajar kata pao adalah su pao kan itu pas sekolah. Sekarang enggak, baozi adalah bakpao. Padahal kata satu pao, kata satu itu artinya bungkusan atau paket. Ya. Makanan apa lagi? Jiaozi. Ya, jiaozi ada pangsit. Ya. Jiaozi ini nanti juga macam-macam ya. Banyak jenisnya juga. Tapi sekarang kamu belajar dulu jiaozi aja dulu. Ya. Jiaozi kata zhou di sini artinya bubur. Ya, maka tengahnya ada tulisan mie-nya, kamu lihat kan? Ada berasnya kan ini. Ini namanya kung pang ya. Kung di sini artinya panah. Nanti saya terangkan. Kemudian hari masih agak lama tulisan kung pang ya. Kamu nulisnya udah bisa juga, kalau nggak bisa kamu lihat ya, ini ada banyak tekuk-tekuannya tulisannya ya. Heng ze dulu, baru heng, baru shu ze ze ko tulisannya ini. Siapa yang udah pernah belajar, langsung ngomong gitu langsung udah ngerti. Ya. Dah, cow ada bubur. Ini golongan makanan semua. Di siniเราจะmau menerangkan mengenai jiaozi. Jiaozi sama fan di sini kamu lihat. Ini menggunakan apa? Ini menggunakan shi zhi pang shi. Ini shi. Ini angka 10 kan bacanya shi. Artinya makanan. Nah, ini tulisannya dari ini. Tulisan fan ya. Yang sebelah kirinya ini tulisan dari tulisan shi ini. Ini sekarang udah jianpizi. Ya, udah simplified. Jadi kamu nulisnya gampang. Kalau dulu enggak, ya tetap tulisannya seperti ini, baru tulisan fan, ini kan fan kan, kebalikan kan ini tulisan fan. Kemarin juga udah nulis kan tulisan fan ini. Tambah shi zhi pang menjadi tulisan fan, nasi. Jadi kalau tulisannya ada, depannya ada ini, tulisan ini, goresan ini pasti adalah golongan makanan. Nah, seperti di sini kita udah ketemu tulisan fan, makanan kan, nasi. Di sini jiaozi, jiao, pangsit, juga makanan. Ya, biarpun tidak semuanya, ya, tidak semuanya ada tulisan ini baru makanan, seperti tulisan zhou, ini juga kan juga makanan kan, mian jiao juga makanan kan. Nah, tapi kita untuk mengetahui bahwa kalau ada tulisan ini itu adalah golongan makanan. Nah, shi di sini artinya makanan. Jadi nanti kalau kamu temu acara shi, oh itu makanan. Gitu. Ada golongan dengan apa? Gitu. Nah, seperti shi tang ada kantin, kan tempat makanan. Ya, tempatnya kalau shi tang. Karena ada kata tatangnya. Nah, nantiเราจะajarin lagi mengenai kata tatang juga. Oke, di sini ada pertanyaan nggak? Yuan Tima? Nah, mengenai begini ini ya coba dibaca-baca terus. Ya, seperti ini. Mian tiao. Mian tiao, mian diseseng, tiao tiao seng. Ya, kata-kata mian ini kemarin juga sudah saya ajari mengenai sisi. Ya. Wai mian atau kemarin belajarnya cian mian dulu ya. Cian mian, ho mian. Depan belakang menggunakan mian. Sang mian, xia mian itu adalah arah atau sisi, ya, sisi depan, sisi atas, di bawah menggunakan mian juga sama. Oke, banyak pelajarin lagi ya. Nah, untuk diketahui juga mulai Selasa depan kan ada tanggal 8. Ya. Tanggal 8 Laosi mulai lagi mengajar mulai pinyin. Ya, jadi dalam bulan Juni ini kan liburan. Jadi kamu bisa mengundang teman-teman kamu semua kalau mengikuti pelajaran Laosu mengenai yang basic. Basic banget kan mulai bingung. Itu Laosu ajarin nanti tanggal 8
Juni mulai sampai 1 Juli. Udah itu udah nggak ngajarin itu lagi, nggak basic, langsung udah pelajaran ini, lanjut pelajaran ini. Nah, di pelajaran ke-10 ini ke-9 hari ini langsung selesaikan. Ya, pelajaran ke-10 adalah nanti setelah tanggal 1 Juli, tanggal berapa Juli lagi, 3 Juli nggak salah ya. Langsung baru lanjut pelajarannya ini. Yang mulai 8 Juni sampai 1 Juli langsung ngajarin baru. Makanya kamu bisa ngajak teman-teman kamu masuk ke grup ini untuk belajar bahasa Mandarin yang mulai dari basic. Ya. Nanti langsung ngajarin ini lagi mengenai pinyin, juga sengtiao. Tapi langsung ngajarnya cepat banget. Ya, nggak seperti ini pelan banget dan itu. Nanti kalau yang bisa ngikutin bisa lanjut langsung pelajaran ini. Yang nggak bisa lanjut ya berarti waktu langsung terangkan tidak mendengarkannya. Atau hanya ingin tahu juga boleh ikut, nggak apa-apa. Yang hanya ingin tahu aja. Karena langsung nanti juga bagi lagi seperti yang kamu kemarin mengenai ping, ya, mengenai bishun, ya, mengenai shuzi, angka-angka, ya, juga langsung bagiin mengenai yang hua, san hua, 3 goresan, 4 goresan lo dikasih, mungkin sampai 4 hua, 5 hua lo ngasih, jangan keburu. Ya, juga langsung nggak nerangkan artinya apa, nanti ini gandeng apa, tidak juga. Yang kalian yang harus terangkan kan kemarin enak, masih mungkin nanti enggak. Ya, jadi kamu bisa ngundang teman-teman kamu atau ngajak teman-teman kamu kalau mau ngikutin di kelas ini. Nanti kalau udah yang bisa, boleh nanti pesan bukunya dipancang, nggak boleh, atau ngeprint sendiri juga boleh. Ya, dipancang kayak yang udah ada bukunya. Kamu tanya aja deh ke pancang. Ya, kalau mau pesan bukunya. Bukunya ini tebal banget ya. Satu buku ini ada 15 ke, ada 15 pelajaran. Kalau kamu tahu ini kan hanya 10 pelajaran. Ya, nanti nggak apa-apa yang udah lo kirimin bukunya, udah terima buku, kamu nggak ngeprint nggak apa-apa. Soalnya dilanjut juga nanti. Ya, udah jilid 5 kan kamu, jilid 5 itu dalam buku yang Han-Yi itu adalah pelajaran ke-11, ya, 11, pelajaran ke-11. Nanti kalau udah sampai pelajaran ke-5 kamu sampai pelajaran ke-10 kan, berarti nanti udah ganti Han-I-nya. Ya, Han-I-nya udah menjadi Ti-Ozi. Nah, itu selanjutnya kamu mengikuti nanti yang print. Lalu sudah nggak ngirimin lagi ya bukunya ya gitu. Nah, nanti kamu print aja. Ya, diingat-ingat. Udah, lo sudah ngajarin ini cukup jelas ya. Jadi untuk yang mau belajar lagi bisa mengundang temannya atau ngikutin lo lagi cara belajarnya gimana. Ya. Jadi kamu juga bisa mengingat-ingat. Karena kemarin kita mulai belajarnya kan juga 8 Desember kan. Masih ingat ya kita pertama kali belajar kan 8 Desember. Nah sekarang lo juga mulai lagi nanti ini 8 Juni. Tetap tanggalnya 8. Ya, 8 Juni lo ikutin lagi pelajarannya mulai dari Bing lagi. Ya. Ajak teman kamu sebanyak-banyak ikut kelas ini nggak apa-apa. Karena kelas ini bisa menampung ratusan partisipan. Ya, bisa menampung ratusan partisipan. Dia yang mau ngikutin boleh. Yang diutamakan adalah usianya adalah anak SMA sama anak kuliah. Ya, yang sudah berusia juga boleh, tapi kalau yang sudah berusia biasanya itu nanti kalau udah pelajaran agak tinggi nggak bisa ngikutin biasanya. Ya, kalau sudah ngajar banyak banget siswa yang itu, yang pan ada kelas dewasa, kalau usia itu nggak bisa ngikutin mereka, sulit untuk menangkapnya. Nah, seperti anak yang masih SMA sama anak kuliah itu paling cepat. Kalau pokoknya dia mengikuti pelajaran Lao-Tzu ya, kalau Lao-Tzu waktu terangkan, selalu mengikuti pasti udah bisa. Ini udah terbukti, ya kan seperti Melinda, Aktis, apa ini kan muridnya Lao-Tzu yang lama, ya kan, mulai dari awal nih. Stefani apa ini, ya Sania ini. Terus Sania ini baru banget ya ini, dia mulai dari nol kayaknya ya. Tahunnya. Nah, Lena ini juga ya, juga dari nol. Kalau yang lain-lainnya, seperti kalau Melinda ini apa, kayak udah pernah belajar, dia udah ada basicnya. Itu. Nah. Seperti Jessica ini juga kayaknya ini juga mulai dari awal nih ya.
yang mulai dari nol belajarnya. Nanti undang teman kamu dari nol nggak apa-apa, ikutin terus. Kalau memang bisa mengikuti pelajaran Laozi, ikut lanjut terus. Ya, kalau yang nggak bisa mundur juga nggak apa-apa. Ada nggak ada paksaan untuk yang kelas Selasa depan. Ya, semua boleh ikut. Karena di sini nanti bisa menampung sampai ratusan siswa. Ya. Nanti kalau udah bisa ngikutin dalam waktu sebulan, mau ngikutin pelajaran Laozi juga Laozi ajarin juga dengan perlahan. Ya. Ada pertanyaan ini? Tui Laozi. Ya, Melinda emang udah ada basicnya ya. Ya, udah ngerti semuanya. 好，我们还有一点时间，现在我们看练习册。练习册 adalah buku latihannya sekarang ya. Yuk kita lihat latihannya. Nah, selesaikan. Kalau yang nggak punya buku, jadi kamu bisa lihat di papan ya mengenai练习册nya. lagi. Ini 对吗？这个是练习册吗？对，这个是练习册。你们看这个练习册。Laozi kemarin kamu udah ngajarin cara baca-bacanya ini ya. Lanjiu Xiaohua ini udah. Nah, di sini loh lianci-nya kalau buku yang ini ya. Ren yi ren sheng shi, kamu lihat nih, ren yi ren sheng shi. Mungkin kalau yang di sini ada enggak ya, yang di Jian Tao Fai. Ren yi ren sheng shi. Kalau yang di Jian Tao Fai ini kebanyakannya adalah udah juzi ya, udah kalimat gitu loh. Nah, kalau yang di sini dia dari sheng shi, hanya kosakata sampai kalimat. Kalau sheng shi banyak loh ngajarnya waktu di sheng shi-nya. Nggak ada kata-kata ren, irennya untuk mengenal lagi. Itu dari Laozi nggak ulang lagi. Gitu. Kalau ini diulang lagi. Nah, berarti kata ta di sini kan. Ta, Laozi di atas juga udah nerangkan kan ta, dia memukul. Nah, di sini dipisahkan nama dia. Ta sendiri. Qiu sendiri. Shui sendiri. Lan qiu, pai qiu, zhu qiu. Ini yang qiu, qiu, qiu. Ping pang qiu. Nama xia ke, tiao, nama sheng. Kalau kamu di buku ini bisa mengulang lagi belajarnya, karena ada tulisannya ren yi ren sheng shi. Suruh mengulang kan, jadi kamu bisa lebih giat mengulangnya sendiri. Itu ya yang Laozi maksud. Nah, sekarang di sini juga ada xue ji zhi. Ya. Shuo yi shuo ji zhi. Suruh membacanya. Nah, ini juga kamu nanti bisa latihan membacanya. Untuk mengenal apa? Mengenal kata-kata di sini nih, mengenai Xiaohua, Xiaoqiang, Ge, Jie. Ini kan subjek. Kalau Laozi kemarin ngajarnya di dalam buku, tidak bentuk begini. Di sini ada bentuknya begini, jadi kamu bisa variasi juga cara belajarnya. Seperti Xiaohua, Da Qiu, Xiaoqiang, Da Pai Qiu, Ge, Da Lan Qiu, Jie, Da ping pang qiu. Tadi tanya tetap ya, yang depan nama yang belakang bisa kamu ganti seperti tadi lo terangkan itu. Tanya tetap di sini, ada yang belakang sama depan kamu ganti. Boleh kamu belajar dengan cara begitu. Oke. Di sini juga sama. Ya, yang menggunakan he shui tadi. He shui ini juga kata tanya loh ya. Tapi di sini ke he shui, tie he shui. Di sini juga kata kerjanya bisa diganti. Sudah ngomong kan yang di atas, sekarang ketemu begini model apa? Model cara membuatnya. Ya, cara membuatnya kalimat ini loh. Yang di sini tetap, yang di sini diubah-ubahkan atau dibuat susunan begini. Kamu bisa menirukan seperti ini. Kalau tadi Laozi sekedar ngomong kan, nggak ngasih contohnya. Ini ketemu contohnya. Yang ini ta, ini yang he shui. Yang lain juga boleh kamu membuatnya cara seperti ini. Yang Laozi terangkan tadi,
水的圆珠笔 itu kan bisa dengan cara ini juga. Oke. Nah, kalau yang ini听一听讲一讲下面的土对吗 ini adalah 听力 ya. Kemampuan kamu untuk mendengarkan laosu ngomong, kamu dengarkan betul enggak gitu. Apa yang laosu ucapkan. Lain kali laosu enggak laosu yang ngomong, tapi laosu seperti suruh Melinda kan udah bagus kan itu. Melinda yang baca, nanti kamu yang menjawab, murid lain yang menjawab. Gitu. Oke, udah ngerti yang ini? Ini juga langsung nggak baca, soalnya ini kamu belum ada bukunya, ya belum ngeprint. Kalau saya belum di print nih, gambarnya kabur kan kamu lihat sendiri. Kabur kan, kalau udah di print gambarnya lebih jelas. Nah, makanya nanti langsung di kemudian hari kalau semua udah ada buku print-printan bisa ikutin ini. Ya. Yang punya buku Centau Fai udah pinter karena udah belajar. Ya, jadi biarpun buram bisa menjawab. Oke. Ini ada TI adalah tingli, kekuatan mendengarkan. Nanti juga diingat-ingat ya, selanjutnya lo sudah nggak seperti kemarin ini ya, satu persatu lo tuliskan. Jadi waktu pelajaran berikutnya lo kalau ngomong apa kamu tulis sendiri semuanya. Yang ada yang ngerti paling tanya lo baru lo terangkan gitu. Jadi lo agak jarang seperti memberi kamu PDF yang komplit begitu ya. Di lain hari. Ya, di pelajaran kemudian, mungkin di jilid keempat nanti itu. Ya lo masih kasih tapi nggak selengkap itu. Ya, kalau ini kan lengkap sama apanya, sama lian cicenya ada tulisan ting xiang yi xiang, lalu tulis artinya apa itu. Makan kalau habis ini udah enggak. Seperti ini tu tuan wen, kenji pinyin xie hanzi. Kamu udah harus mengerti kata-kata ini. Karena lo sudah pernah ngirim kamu kata-kata ini. Ya kan kata-kata perintahnya. Maka lo jangan ngomongkan kemarin kata-kata perintah harus diingat. Karena di tiap bab nanti ada. Ya. Kalau kamu ada, jadi kamu bisa langsung menjawabnya. Oke. Nah, seperti ini kan. Turun bacakan. Tu tuan wen adalah baca tuan wen. Kenji adalah menurut atau mengikuti. Mengikuti ping, se hanzi, menulis hanzinya. Mengikuti ini. Tapi, kamu setelah membaca tuan wennya, baca buku bacaannya. Jadi kamu bisa tahu banget ini kalau ini tulisan xia, ya, ni ta, ni tiao, ni sheng, ni shui. Nah itu biasanya buat mereka yang masih pertama kali belajar masih bingung, masih belum jelas banget, ya. Jadi ini disuruh baca dulu buku bacaannya, baru suruh ngisi ini supaya tahu. Mereka yang udah mengerti biasanya lebih gampang. Oke, ini juga sama. Xiang yi xiang, lian yi lian, tamen zai zuo sheme. Ya. Nah, ini juga kalau sudah pernah ngomong, xiang yi xiang ada pikirkanlah, lian yi lian ada gabungkanlah. Ya, tamen zai zuo sheme, mereka sedang melakukan apa? Kalau sudah juga untuk menerjemahkan kemarin di buku, dilihat lagi yang kemarin-kemarinnya, perintah-perintah ini dihafalkan. Ya. Nah, ini suruh merangkaikan ini. Mereka ngapain? Ya, ini juga kan buram banget kan itu. Nggak kelihatan. Tingke mendengarkan pelajaran. Harusnya yang mana gambarnya? Itu yang bawah kayaknya ini. Lalu juga nggak berapa kelihatan buram. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Yuwen Tima? Tiaosheng. Itu semua juga Tiaosheng udah dibetulin, betul Melinda, betul ya. Jadi kalau ada yang salah boleh dibetulin ya, Tiaosheng betul. Shengnya ini kamu masih menggunakan ini ya, ini Van Dizi ya. Melinda, coba kamu ngambil apa, seperti tadi kamu tulis ini hongnya apa ini masih Van Dizi ya. Kalau bisa kamu jangan menggunakan Van Dizi ya. Nah, saya langsung di sini ngajarnya pakai ini, apa, Xiantai Hanyi menggunakan Jian Dizi semua. Jadi kamu kalau bisa mengambil apa ini
Oke, buat kamu itu loh, ya, ngambil yang jiantizi, ya, dan pakai yang fantizi. Kecuali kalau Lao-Tzu juga ngajar ya, yang fantizi emang juga ngajar untuk mereka yang mau ke Taiwan. Tadi Lao-Tzu ngajar fantizi juga ada jiantizinya sedikit mungkin gitu ya, tapi kebanyakan fantizi kalau yang mereka mau berangkat ke Taiwan gitu. Ya, tidak hal Lao-Tzu. Ya, seperti Lao-Tzu punya sini kan kamu masih menggunakan fantizi ya. Ini yang lain masih ada pertanyaan nggak mengenai ini? Mengenai minggu depan apa kalau Lao-Tzu mau ke apa belajar mengulang, ada yang mau kasih ini pertanyaan ke Lao-Tzu atau mau ngasih petunjuk ke Lao-Tzu juga boleh mengenai Xiaxing Ji Lao-Tzu ngajarin pelajaran baru mengenai Ping lagi sampai 1 Juli ya, sampai Qi Ye Hao. Ya. Jadi waktu itu kalau kamu yang ngikutin, coba buku-buku ini dipelajarin. Yang nggak mau ngikutin pelajaran Lao-Tzu, kayak aku udah bisa, aku bosan ngikutin terus gitu ya kan. Kamu bisa mempelajari lagi buku ini. Terutama mengenai kata kerja kamu kumpulkan, kata sifat kamu kumpulkan. Lantas ini Liang Shi, KBB yang Lao-Tzu ngomong tuh kumpul kamu pelajarin semuanya lagi. Dalam waktu sebulan itu kalau yang nggak mau ngikutin pelajaran Lao-Tzu. Ya, jadi nanti bulan 3 Julinya waktu Lao-Tzu ngajarin pelajaran berikutnya, kamu bisa gabung lagi, nggak lupa. 1 bulan Lao-Tzu ngajarnya nanti ya, mengenai balik lagi. Dan untuk mereka yang masih kurang, mereka kemarin masih kurang ya kan, yang kurang ada waktu untuk mengikuti pelajaran Lao-Tzu, ada sering bolong-bolong, apa bisa ngikutin lagi, diulang lagi, didengerin lagi ya. Gitu. Ini ada kesempatan sangat bagus lagi loh. Ya, langkah Lao-Tzu udah nggak ngulang lagi mengenai ping-ping itu lagi, kecuali kelas baru ya. Tapi ini nggak mungkin kelasnya fix berjalan terus soalnya. Lao-Tzu nggak mau sampai yang udah bisa seperti Brandon apa Melinda apa ini kan udah bagus ya kan, mau lanjut terus ya pelajarannya itu. Ya, mau dilanjutkan terus supaya dia tambah terus ilmunya. Gitu. Nah, mungkin kalau udah menggunakan ini kebanyak, nanti ini kan kita menggunakan Han-I, bukan menggunakan Chen Tao Hua lagi ya. Han-I itu mungkin Lao-Tzu ngajarnya lebih cepat. Di Han-I. Nah, nggak seperti Chen Tao ini. Kalau Chen Tao ini emang khusus buat mereka yang apa belajar bahasa Mandarin yang masih belum masih belum bisa cepat pelajarannya. Gitu. Ya, masih harus belajarnya pelan-pelan. Gitu. Yang jarang mendengarkan. Tapi kalau Lao-Tzu sudah ngajarin mulai jilid 3, kalau sudah selesai, itu mereka udah mulai bisa mengikuti. Karena makanya Lao-Tzu ngomong usianya kalau bisa anak SMA sampai anak kuliahan. Ya, batasnya adalah umur 30 lah. Karena kalau udah usia di atas anak kuliahan itu udah kerja, mereka tidak punya waktu. Gitu. Mereka bisa, belajarnya bisa, tapi nggak ada waktu, jadi sering bolong-bolong. Kalau sering bolong-bolong, otomatis pelajaran yang udah lewat, nggak bisa mempelajari kan itu. Mereka jadi malas, apalagi udah kerja udah capek. Mereka yang udah usia, punya waktu, tapi daya ingatnya udah lemah. Karena Lao-Tzu ngajar itu mulai dari usia anak-anak sampai usia umur 80 pernah. Ya, pernah ngajar juga sampai orang yang masih pengen dia belajar, tapi udah umurnya udah terlalu tinggi ya, jadi nggak bisa. Gitu. Biasanya batasnya itu umur 50 ya, udah mulai kurang bisa menangkapnya. 50 masih mungkin lah ya, masih ada yang kalau mau ngikutin bisa sampai umur 60 tahun ke atas biasanya itu lebih udah sulit menangkap ya, 50 aja kadang-kadang sulit mereka. Kalau yang masih usianya produktif bisa, tapi nggak ada waktu biasanya mereka, apalagi yang udah kerja. Ya, itu. Lalu juga ngajar mereka yang masih kerja, masih pengen belajar, harus ajarin juga, itu ya. Itu. 好了，还有问题吗？如果没有问题，我们的汉理课到此结束了。Ya, jadi kalau yang mau ngikutin nanti minggu depan, ya, ngikutin. Kalau yang nggak mau ngikutin, belajar sendiri.
好，班长，我们的韩语课到此结束了。啊，好，老师，谢谢老师，老师再见。好，同学们，谢谢，再见，晚上好。谢谢老师，老师再见。老师。谢谢老师。啊，谢谢，再见。